Seorang pelajar cantik bernama Lucy pagi itu dipaksa oleh Richard pacarnya untuk mengantar paket kepada seseorang di hotel. Beberapa kali sudah menolak, tapi akhirnya dia harus mengantarkan paket tersebut kepada Tuan Jiang karena tangannya diborgol bersama dengan koper tersebut. So sorry, I really have no choice. Dengan sedikit gugup, Lucy meminta resepsionis untuk memanggil Tuan Jiang, tapi katanya Tuan Jiang tidak akan keluar kalau Lucy tidak menyebut namanya. Dengan ragu-ragu, Lucy pun menyebutkan nama dan ini yang terjadi. Lucy? Richard ditembak mati oleh seseorang, entah itu siapa. Semua pegawai hotel pun tidak bisa berbuat apapun, seolah sudah terbiasa dengan peristiwa tersebut. Lucy pun kemudian dipaksa masuk untuk menemui Tuan Jiang. Di dalam sana terlihat Tuan Jiang sedang berolahraga tangan dan segera menemui Lucy. Dibantu oleh translator, Lucy lalu menjelaskan jika dia dipaksa Richard untuk membawa koper itu, padahal dia nggak tahu apa-apa. 이건 뭐야? 모르겠습니다. I'm just supposed to deliver this case. Tidak basa-basi lagi, Tuan Jiang memberikan kode untuk membuka koper. Lucy bingung, kenapa hanya membuka koper saja Tuan Jiang harus bersembunyi, bahkan para anak buahnya berlindung di balik tameng. Ternyata sebagai orang penting dia tidak ingin terjadi sesuatu nantinya. Dengan tangan gemetar dan rasa takut yang tidak bisa dibendung lagi, Lucy pun membuka koper itu. Dan ternyata isinya adalah benda berwarna biru yang tak lain adalah narkoba jenis baru. Plastic pouches filled with a blue powder, like maybe a purple powder. 야, 그 가방 안에 뭐가 들었는지 확인해 보라 그래. Tuan Jiang lalu membawa seorang pecandu narkoba untuk dijadikan bahan uji coba. Dia awalnya lemas tidak bertenaga, tiba-tiba saja ketika obat itu dia hisap, terasa begitu mengganggu. Tuan Jiang menembak mati orang itu, lalu menawari Lucy sebuah pekerjaan. Lucy yang menolak langsung dipukul sampai dia pingsan, dan ketika dia bangun lagi, perutnya sudah terluka. I don't want a job. Dia lalu disuruh untuk menemui Tuan Jiang lagi dan mendapatkan penjelasan kenapa perutnya terluka. It's a new drug that kids in Europe are gonna love, believe me. Nyatanya, perut Lucy sengaja dibedah untuk menyimpan narkoba jenis baru yang akan diedarkan ke Eropa. Jadi gampangnya Lucy tuh dijadiin media penyelundupan obat terlarang bernama CPH4 itu. Ternyata bukan hanya Lucy yang dijadikan media penyelundupan, tapi ada 3 orang lain. Bedanya, 3 orang itu sendiri yang menginginkan pekerjaan tersebut. Singkat waktu, Lucy sudah berada di tempat lain. Bersama 2 orang asing dan tangan yang dirantai, dia memukuli Lucy bahkan menendang perut Lucy. Tanpa dia tahu jika di dalam perut Lucy ada naga, ada narkoba maksudnya. Hingga yang terjadi adalah narkoba yang ada di dalam sana bocor. Lalu zat yang terkandung dalam narkoba tersebut mulai bereaksi dengan sel-sel yang ada di tubuh Lucy. Reaksi yang ditimbulkan pun sangat mengejutkan. Bagaimana tidak? Lucy mengerang lalu tubuhnya melawan gravitasi dengan naik ke tembok dan atap ruangan. Tidak lama setelah tidak sadarkan diri, Lucy bangun dan duduk dengan tenang. Keanehan yang sekarang terlihat pada diri Lucy itu karena sekarang kapasitas otak Lucy sudah meningkat menjadi 20%. Yang sejatinya kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh satu makhluk di bumi, yaitu lumba-lumba. Di mana Lucy mampu mengakses dan mengenali tubuhnya sendiri. Semua itu dibuktikan ketika datang satu orang asing tadi. Dia terpancing dengan produk yang ditawarkan oleh Lucy. Saat si orang itu akan mencoba produknya si Lucy, Lucy dengan cepat langsung menjepit tangannya, menarik sabuk lalu melempar orang tersebut. Lucy yang berhasil kabur bergegas keluar untuk membunuh yang lain. Dia kini menjadi kejam dan penuh emosi. Tidak hanya itu, walaupun sempat tertembak di bahu, Lucy dengan santai mengeluarkan peluru itu dengan tangannya sendiri tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun.
Scene selanjutnya, Lucy mengancam supir taksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Di perjalanan, Lucy masih bingung dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya sekarang. Soalnya tiba-tiba saja dia bisa mendengarkan obrolan telepon yang dilakukan oleh orang lain. Tiba di rumah sakit, Lucy masuk dan dengan pedenya tetap menggigiwing pistol ke sebuah ruangan operasi. Dia sejenak melihat ke layar LCD lalu menembak pasien dan menggantikan posisinya, kemudian meminta si dokter untuk mengeluarkan narkoba yang ada di perutnya. Somebody put a bag of drugs in me. I need you to remove it. It's leaking. Okay. Nah, kenapa sih Lucy menembak pasien itu? Karena dengan kemampuannya sekarang, Lucy bisa mengetahui seberapa parah sakit yang orang lain rasakan. Dan kebetulan pasien itu tidak punya kesempatan untuk hidup, hingga Lucy pun menembaknya agar penderitaan pasien tersebut segera berakhir. You wouldn't have been able to save him anyway. Tumor already invaded the cortex on the right side of the spine. Tanpa menggunakan obat bius apapun, dokter pun mulai membedah perut Lucy sembari Lucy menelpon ibunya. Dia memberitahu ibunya jika sekarang dia bisa merasakan apapun, ruang, udara, bahkan Lucy mampu mengingat dirinya ketika masih bayi dan masih di dalam kandungan. Sweetie, you can't possibly remember that. You were barely a year old. Setelah narkoba berhasil dikeluarkan, Lucy menutup teleponnya dan pergi. Di luar dia takjub ketika sadar jika dirinya bisa melihat sirkulasi kehidupan yang ada di sebuah pohon. Dengan kemampuan yang luar biasa itu, Lucy kembali ke gedung Tuan Jiang dan membantai semua anak buah Tuan Jiang dengan tepat sasaran walaupun tidak melihat target. Wow, amazing. Lanjut menemui Tuan Jiang dan langsung menancapkan dua belah pisau ke tangannya. Dia bertanya di mana narkoba yang tersisa. Can you believe? Where are the others? The others carrying the drugs. Karena kebetulan Tuan Jiang tidak bisa berbahasa Inggris, Lucy menggunakan kemampuan 20% otaknya untuk mengakses lokasi obat itu tersebar yang tersimpan di saraf otak Tuan Jiang. Setelah mengetahui semuanya, Lucy pergi ke rumah sahabatnya untuk meminjam laptop. Dengan cepat Lucy mengakses data dan ditemukanlah data diri Profesor Norman, seorang ahli yang sangat paham dengan permasalahan otak. Di sisi lain, Profesor Norman yang sedang berada di hotel langsung menerima telepon dari Lucy. Dia mendengar jika Lucy sudah membaca semua hasil risetnya dan menurut Lucy, Profesor Norman adalah orang yang tepat untuk memahami permasalahannya sekarang. Karena dianggap lelucon, Lucy pun menampakkan wujudnya pada layar televisi lalu menjelaskan jika dirinya sekarang sedang dalam proses menuju 100% kapasitas otak dan sekarang dia sudah dalam 28%. No, man. It's true. Once the brain reaches 20%, it opens up and... Profesor Norman yang merasa hal ini tidak mungkin terjadi pun bertanya, apa yang bisa Lucy lakukan dengan kapasitas otak 28%? Lucy menjawab, dia bisa melakukan segala hal, termasuk mengendalikan gelombang magnet dan listrik. Hal itu dibuktikan dengan munculnya dia di semua benda elektronik milik Profesor Norman. Television. Telephone. Radio. It's amazing. Sebelum menutup telepon, Lucy berkata jika dalam waktu 12 jam dia akan sampai di Paris, tempat Profesor Norman sekarang. Selesai meminjam laptop, Lucy pamit dan sebelum pergi dia memberikan resep kepada sahabatnya karena waktu berpelukan tadi, Lucy merasakan tubuh temannya itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Kidneys aren't functioning efficiently. Your liver's failing you. You need to make some lifestyle changes. Singkat waktu, Lucy pergi ke bandara. Karena kasus pembunuhan di rumah sakit kemarin, Lucy mengganti penampilannya dan di sini Mimin rasa terlalu wadul, tapi it's okay. Kemudian Lucy menelpon pihak kepolisian Paris dan minta disambungkan dengan kapten polisi setempat bernama Del Rio. Tidak suka dengan basa-basi Del Rio, Lucy langsung menyuruh polisi itu turun dari meja lalu duduk dan ambil pulpen merahnya. Mendengar hal itu sontak membuat Del Rio sedikit kaget karena mengira Lucy sedang mengawasinya lewat kamera, padahal tidak ada. Listen up here, Del Rio. Get off your desk, sit in your chair, pick up the red pen to the left of you and take down everything I say. There are no cameras. Hurry up. I have no time to waste. Lucy lalu mengirim data dan foto dari 3 orang yang membawa narkoba ke komputer Del Rio dan meminta Del Rio untuk mengamankan narkoba yang dibawa 3 orang itu.
Di sisi lain, seekor anjing yang mencium aroma tersangka pada Lucy mencoba untuk mendekat, tapi dengan sekali tatapan dari Lucy, anjing itu pun bisa luluh. Singkat waktu, Lucy sudah berada di pesawat. Di dalam sana menggunakan dua tangannya, Lucy mengakses seluruh pengetahuan yang ada di dunia. Hingga tiba-tiba Lucy terbatuk dan gigi-gigi. Astagfirullahaladzim. Hingga tiba-tiba Lucy terbatuk dan gigi-giginya rontok. Dan hal yang paling mewadulkan adalah terlihat sel-sel tubuh Lucy seperti berterbangan seakan ingin memisahkan diri dari tubuh Lucy. Ternyata saat ini Lucy sudah dalam 40% kapasitas otaknya. Melihat tubuhnya semakin hancur dan semakin buruk, Lucy bergegas mengonsumsi lebih banyak obat yang tersisa sebelum akhirnya dia jatuh pingsan. Di tempat lain, setelah berhasil mengamankan 3 orang yang membawa narkoba, Del Rio dihubungi pihak rumah sakit untuk mengamankan Lucy. Lucy sendiri yang sudah siuman pun segera keluar dan melihat Del Rio bersama polisi yang lain sudah mengepung dirinya. Mereka semua menodongkan senjata kepada Lucy, tapi dengan mudahnya Lucy hanya menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk melumpuhkan mereka semua. Telekinesis sendiri adalah kemampuan menggerakkan objek lain hanya menggunakan pikiran. Menyisakan Del Rio, Lucy meminta Del Rio untuk mengantarkannya menuju tempat narkoba itu diamankan. Dalam kapasitas otaknya yang sudah mencapai tahap 50%, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik dari berbagai alat elektronik yang ada di dunia. Hal itu membuat Lucy mengetahui rencana Tuan Zhang yang akan merebut narkoba dari polisi. 먼저 들어가서 파우치부터 바꿔야겠다. 방금 마체크 도착했고요. I'm gonna drive. Untuk mempersingkat waktu, Lucy pun mengambil alih kemudi. Walaupun dalam seumur hidupnya dia tidak pernah menyetir, namun dengan kemampuan otaknya sekarang, dia bisa menyetir dengan begitu lihai sampai membuat kendaraan lain oleng dibuatnya. Di sisi lain, anak buah Tuan Zhang ternyata sudah sampai duluan dan langsung menyabotase rumah sakit dengan membunuh para polisi lalu segera membedah para penyelundup. Dan ketika mereka akan kabur, Lucy datang tepat waktu. Dan di waktu yang sama juga kapasitas otaknya sudah mencapai 60%. Hal itu membuatnya semakin leluasa menggunakan keahlian telekinesisnya sampai narkoba itu berhasil didapat. Melihat kemampuan Lucy, Del Rio ragu bisa membantu. Tidak disangka ketika Lucy akan pergi menemui Profesor Norman, Tuan Zhang melihatnya dan langsung mengejar Lucy. Di lab Profesor, Lucy datang dan tidak membutuhkan perkenalan lagi karena dia sudah mengenal semua para ilmuwan itu. Dibuktikan ketika Lucy memegang pundak salah satu ilmuwan dan menceritakan kisah kelamnya dulu ketika anak ilmuwan tersebut meninggal karena mengalami kecelakaan. I know who everyone is. Your daughter, Gabrielle, age 6, died in a car accident. Sedangkan di luar, Tuan Zhang dan para anak buahnya sedang bersiap untuk menyerang Lucy. Kembali pada Lucy, dia menjelaskan kepada Profesor Norman dan ilmuwan yang lain apa yang terjadi pada dirinya sekarang. Lucy berkata jika sel-selnya bisa saling berkomunikasi hingga akhirnya membentuk materi. Hal itu dibuktikan dengan Lucy yang merubah bentuk tangannya lalu merubah bentuk pulpen menjadi objek yang lain. Dia lalu meminta Profesor Norman untuk memasukkan sisa narkoba ke dalam tubuhnya agar kapasitas otaknya bisa mencapai 100% dengan mencairkannya lalu diinfuskan ke tubuh Lucy. Dengan cepat para ilmuwan itu pun melakukan apa yang diminta oleh Lucy, sedangkan Del Rio dan para polisi yang lain sebisa mungkin mencegah Tuan Zhang and the gang masuk. Seketika setelah obat itu masuk ke dalam tubuh Lucy dan kapasitas otaknya sudah 90%, mulut Lucy mengeluarkan cahaya dan tubuhnya mengeluarkan benda hitam. Benda hitam itu lalu menjalar ke semua benda elektronik yang ada di laboratorium hingga kemudian merubah tempat tersebut menjadi putih polos. Ternyata benda hitam itu berusaha mencari energi dan materi lalu mencoba terhubung dengan komputer di sana. Benda hitam aneh itu lalu membentuk objek berukuran besar yang aneh. Ilmuwan lain bertanya-tanya sebenarnya benda apa itu. Dan ternyata kini Lucy sedang membentuk superkomputer generasi baru. Di sisi lain ketika anak buah Tuan Zhang menembakkan roket launcher dan mengenai tubuh Lucy, secara mental Lucy mulai melakukan perjalanan ruang waktu ke masa lalu. Ini bukan tertembak dan langsung kelempar ke Menara Eiffel ya. Ya Mimin juga awalnya sempat mikir gitu, tapi wadul sekali dong. Kini Lucy bisa menjangkau seluruh alam semesta, mengatur waktu sampai dia bisa pergi ke masa lalu. Dia bahkan memutar waktu sampai ke zaman dinosaurus sampai tiba di mana Lucy manusia bertemu dengan Lucy kera pertama. Ketika
Ketika Lucy sedang mengakses seluruh alam semesta, Tuan Zheng datang sambil menodongkan pistol dan ketika ditembakkannya tempat di kepala Lucy, Lucy menghilang dan yang tersisa hanya baju dan kutangnya saja. Tidak lama Del Rio datang dan langsung menembak Tuan Zheng sampai mati. Komputer generasi baru yang diciptakan Lucy lalu mengeluarkan benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Duh, geus di atas tera meureun kapasitasnya. Del Rio yang tidak tahu apa yang terjadi bertanya kepada Profesor Norman, di mana Lucy? Profesor Norman hanya tersenyum seakan tahu kondisi tersebut dan film pun berakhir.